Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Belajar di Perpustakaan. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang perencanaan pendidikan, terutama terkait dengan pengenalan perencanaan pendidikan. Apa itu perencanaan pendidikan dan bagaimana ruang lingkupnya. Ketika berbicara perencanaan, rencana biasanya dia akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan antisipasi terhadap sesuatu, antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Biasanya seperti itu. Nah, oleh karena itu perencanaan biasanya berhubungan dengan masa depan. Misalnya, saya punya tujuan lulus kuliah di semester 9 misalnya. Oleh karena itu, saya merencanakan untuk melakukan berbagai macam hal untuk mencapai target tersebut. Karena itu perencanaan pasti berhubungan dengan masa depan. Selain berhubungan dengan masa depan, perencanaan juga berhubungan dengan suatu kegiatan. Seperti tadi, ketika kita punya target tahun sekian itu semester kesekian itu ingin lulus kuliah, maka kita merencanakan serangkaian kegiatan untuk mencapai target tersebut. Nah, serangkaian kegiatan tadi agar berhasil maka dia harus dilakukan secara sistematis. Misalnya semester 1 itu saya harus punya IP sekian, sehingga saya semester 2 itu bisa mengambil sekian SKS dengan mata kuliah A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian semester selanjutnya mata kuliah yang saya ambil adalah ini dan lain sebagainya. Jadi dia harus kegiatan-kegiatan tersebut harus dikelola, harus dijabarkan secara sistematis. Ya. Prosesnya itu harus sistematis. Tidak bisa misalnya loncat-loncat kegiatannya. Prosesnya tidak bisa misalnya dari langkah pertama loncat ke langkah ketiga, kemudian kembali lagi ke langkah kedua dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir, perencanaan pastinya berhubungan dengan hasil, berhubungan dengan tujuan, berhubungan dengan target yang akan dicapai, yang ingin dicapai. Nah, itu ketika berbicara tentang perencanaan. Lalu apa sebenarnya perencanaan itu? Perencanaan bisa diartikan sebagai usaha untuk menggali pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Artinya nanti melalui perencanaan yang ada itu bisa tergambar apa-apa saja kegiatannya dan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab terhadap masing-masing kegiatan tersebut. Ya. Apalagi ketika misalnya dia berhubungan dengan rumusan-rumusan kebijakan yang harus dilaksanakan. Rumusan kebijakan yang dilaksanakan dalam suatu lembaga misalnya. Maka tentu harus jelas. Si A tanggung jawabnya adalah ini, si B tanggung jawabnya adalah ini. Besok si A harus melakukan ini, si B melakukan ini. Sehingga apa? Sehingga pekerjaannya tidak tumpang tindih dan ketika ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan secara beriringan, itu bisa berjalan bersama-sama. Nah, berkaitan dengan pendidikan, perencanaan pendidikan bisa diartikan sebagai proses pengalokasian sumber daya pendidikan. Sumber daya di sini tidak hanya sumber daya manusia, tapi bisa berbagai macam sumber daya, fasilitasnya, sumber daya kebijakannya, sumber daya dananya, dan lain sebagainya yang memang sudah dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut, sudah dimiliki oleh pengelola lembaga pendidikan. Jadi proses pengelolaan sumber daya pendidikan pada sistem pendidikan secara efisien, adil, dan rasional. Kenapa ada kata-kata rasional di sini? Kenapa ada kata-kata rasional? Karena langkah-langkah yang ditentukan nantinya itu harus bersifat rasional, harus masuk akal.
contoh kecil misalnya visi visi dan misi suatu lembaga pendidikan misalnya. Saya sering menerima visitasi dari lembaga terkait misalnya. Ketika ditanya visi misinya apa gitu kan. Kalau misalnya lembaga pendidikan tersebut punya visi dan misi misalnya unggul di tingkat dunia misalnya. Maka biasanya asesor dia mengatakan ini visinya apa yang direncanakan ini tidak rasional. Kenapa? Karena ketika mengatakan dunia itu batasannya sampai mana. Kemudian ketika mengatakan unggul itu yang seperti apa. Oleh karena itu kemudian harus dirincikan lagi secara rasional, maksudnya unggul seperti ini, dunia itu maksudnya sampai batas mana dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dalam proses perencanaan pendidikan itu tidak boleh terlalu muluk-muluk. Ya, tapi langkah-langkahnya itu harus pasti, harus rasional, harus terukur. Nah, harus terukur. Ketika mengatakan unggul di tingkat dunia, pada tahun berapa unggulnya itu? Jangan-jangan dia karena tidak terukur, karena tidak rasional, tidak terukur, maka tidak diberikan tahun, ya selamanya itu hanya menjadi angan-angan saja. Ya. Bukan menjadi target yang kemudian harus dicapai. Kira-kira perencanaan pendidikan seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, ya, pada proses perencanaan pendidikan ini bisa berada pada tingkat nasional, regional, lokal, ataupun pada lingkup kelembagaan. Pada lingkup nasional, perencanaan pendidikan dia berhubungan dengan seluruh usaha pendidikan untuk seluruh jenis dan isinya pada lingkup nasional. Jadi dalam suatu negara maka perencanaan pendidikan yang dimaksud adalah bagaimana usaha pemerintah dan masyarakat untuk mengelola pendidikan dengan tujuan mencerdaskan atau membangun bangsa. Bangsa seluruhnya yang berada dalam ruang lingkup, misalnya kalau Indonesia berarti ya ruang lingkupnya adalah di Indonesia. Tidak memandang jenjangnya, tidak memandang jenisnya, tidak memandang isinya. Jadi semuanya harus bisa dilingkupi kalau perencanaan pendidikan pada tingkat nasional. Mulai dari formal, mulai dari tingkat SD yang terendah sampai ke tertinggi perguruan tinggi itu harus mencakup itu semua. Kemudian bagaimana dengan yang ada di bawahnya, yaitu pada tingkat regional? Perencanaan pendidikan pada tingkat regional itu biasanya dia berhubungan dengan perencanaan pada tingkat daerah, provinsi dan atau kabupaten kota, ya, untuk seluruh jenis dan jenjang pada daerah tersebut. Artinya apa? Dalam dalam perencanaan pendidikan tingkat regional itu pemerintah provinsi ataupun bisa juga pemerintah kabupaten kota itu membuat perencanaan strategis tentang bagaimana pengelolaan pendidikan di bawah wilayahnya, ya, di wilayah yang menjadi cakupan cakupan kerjanya, ya, ruang lingkup kerjanya. Kalau dia tingkatnya provinsi berarti dia yang seluruh jenjang pendidikan, seluruh jenis dan jenjang pendidikan yang ada di satu provinsi itu. Kalau dia di tingkat kabupaten atau kota berarti dia seluruh jenis dan jenjang pendidikan yang ada di tingkat kabupaten kota tersebut. Kemudian turun lagi ke tingkat lokal adalah perencanaan pendidikan tingkat lokal, merupakan perencanaan pendidikan
pada tingkat daerah, kabupaten, atau kota, atau satuan wilayah tertentu untuk seluruh jenis dan jenjang pada daerah tersebut. Bedanya kalau tingkat regional ini dia bisa meluas sampai ke tingkat provinsi, sedangkan pada tingkat lokal dia maksimum hanya pada tingkat kabupaten atau kota. Kalau dikerucutkan lagi bisa nanti sampai ke tingkat UPTD yang ada di kecamatan. Yang ada di kecamatan. Kemudian perencanaan pendidikan juga yang paling kecil adalah perencanaan pendidikan pada tingkat kelembagaan. Pada tingkat kelembagaan. Yaitu perencanaan suatu lembaga pendidikan yang mencakup satu lembaga saja, satu lembaga atau satu institusi saja. Misalnya perencanaan pendidikan di sekolah A, perencanaan pendidikan di Universitas B misalnya, perencanaan pendidikan di Pusdiklat A misalnya, dan seterusnya. Ada ruang lingkup perencanaan pendidikan jika ditinjau dari cakupan perencanaannya. Jadi ada yang bersifat nasional, regional, kemudian lokal, dan bersifat kelembagaan. Cakup lingkupannya itu bersifat kelembagaan. Nah, selanjutnya ya, ada beberapa unsur dalam perencanaan pendidikan yang tidak bisa yang pasti ada di dalamnya. Yang pertama adalah perencanaan pendidikan itu pasti ada analisis di dalamnya. Ada penggunaan analisis di dalamnya yang bersifat rasional dan sistematis. Ya. Bersifat rasional dan sistematis. Di mana di dalamnya itu ada metode-metodenya, tidak sembarangan merencanakan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu proses perencanaan pendidikan itu dia berkaitan dengan proses pembangunan dan pengembangan pendidikan. Ya. Artinya apa? Ketika melakukan perencanaan pendidikan, maka perencanaan tersebut dilakukan untuk dalam rangka reformasi pendidikan, di mana reformasi pendidikan ini merupakan proses dari apa yang ada sekarang menuju ke apa yang akan datang, apa yang diinginkan di masa depan. Ya. Oleh karena itu perencanaan pendidikan dia akan bersifat selalu berkesinambungan dia. Jadi tidak bisa misalnya perencanaan pendidikan hanya tahun ini saja, tahun depan tidak usah, nggak bisa. Karena dia pasti nanti perencanaan itu pasti nanti akan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah adanya prinsip efektivitas dan efisiensi. Ya. Adanya efektivitas dan efisiensi. Di dalamnya ada unsur-unsur, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi, ada pertimbangan-pertimbangan dengan sumber daya manusia yang ada, dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan pendidikan unsur yang keempat yaitu adanya kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat. Ya. Ketika merencanakan pendidikan itu tidak bisa kemudian kita hanya mengedepankan ego pengelola saja, tetapi juga harus melihat kebutuhan peserta didik yang dikelola, dan juga masyarakat yang ada yang mereka layani, yang dilayani oleh lembaga pendidikan. Jadi tidak hanya kemudian perencanaan pendidikan itu hanya mencakup internal sekolah saja, tidak. Ya, tapi juga mencakup eksternal dari organisasi sistem pendidikan itu sendiri. Unsur yang kelima adalah adanya tujuan pembangunan nasional. Artinya target dari perencanaan pendidikan itu, target dari
tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan pendidikan itu haruslah bermuara kepada tujuan pendidikan nasional. Ya. Haruslah mengarah kepada tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pendidikan harus melihat kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat yang ada di atasnya, ya, yang ada di atasnya. Tidak bisa kemudian kita hanya karena misalnya karena lembaga pendidikan tersebut berada di bawah naungan organisasi tertentu, maka dia hanya fokus untuk menjalankan ideologi-ideologi di berdasarkan organisasi tersebut. Tidak bisa. Harus sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional yang ada. Kemudian karena dia berkaitan dengan kebijakan, maka unsur yang terakhir adalah adanya masalah strategi, termasuk di dalamnya adalah penanganan kebijakan secara operasional. Penanganan kebijakan secara operasional. Jadi, melalui perencanaan pendidikan ini, pengelola pendidikan nantinya diharapkan mampu mengantisipasi perubahan, perkembangan dari yang terjadi akibat dari adanya perubahan dan perkembangan kebijakan pendidikan nasional yang diterapkan. Sehingga nanti akan ketemu strateginya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ciri perencanaan pendidikan. Yang pertama perencanaan pendidikan adalah proses intelektual yang berkesinambungan. Proses intelektual yang berkesinambungan, di mana di dalamnya itu ada kegiatan analisa, ada kegiatan perumusan kebijakan, ada pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, dan lain sebagainya. Jadi dia merupakan proses intelektual yang berkesinambungan. Kemudian ciri yang kedua, dalam perencanaan pendidikan haruslah selalu memperhatikan permasalahan yang dihadapi, ya, kebutuhannya, situasi, tujuan, serta keadaan ekonomi dan keperluan-keperluan penyediaan dan pengembangan tenaga kerja bagi pengembangan nasional. Oleh karena itu, dalam perencanaan pendidikan itu harus memperhatikan faktor-faktor sosial dan politik yang ada. Ciri yang ketiga, tujuan dari perencanaan pendidikan adalah untuk menyusun kebijakan dan menggariskan strategi pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah tentunya. Ya. Sehingga nantinya harapannya adalah dengan melalui perencanaan pendidikan ini bisa disusun alternatif-alternatif dan prioritas kegiatan yang mana yang harus dilakukan. Ciri yang keempat, bahwa perencanaan pendidikan itu harus mampu melihat jauh ke depan, ya, dan haruslah bersifat inovatif. Tidak bisa kemudian dalam perencanaan pendidikan ketika misalnya kita mengelola lembaga pendidikan, kita hanya berpatokan pada target sebulan 2 bulan atau bahkan hanya 1 tahun saja, tidak bisa. Karena dia nantinya akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu harus bisa melihat jauh ke depan. Ciri yang kelima, dalam perencanaan pendidikan itu selalu memperhatikan dan menganalisa faktor ekologi, faktor lingkungan. Baik itu internal sekolah, internal lembaga pendidikan itu sendiri, dan juga faktor ekologi lingkungan masyarakat. Misalnya, ketika kemudian ketika kemudian pada saat pandemi seperti ini, muncul kebijakan untuk sekolah tidak secara luring, tatap muka di kelas misalnya. Untuk sementara dilakukan tidak secara luring tidak dilakukan dengan mengumpulkan orang banyak di kelas misalnya.
Maka pengelola pendidikan harus mampu membuat perencanaan, harus mampu melihat, menganalisa tidak hanya kemudian sumber daya yang dimiliki oleh sekolah saja, tetapi juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat di sekitarnya yang mereka layani. Tidak bisa kemudian serta-merta memaksakan semuanya harus luring. Tidak bisa serta-merta seperti itu. Oleh karena itu beberapa pengelola pendidikan ada yang kemudian dia sistemnya melalui kunjungan ke rumah-rumah misalnya. Ada yang sistemnya seperti itu. Kemudian yang keenam ya, ciri-ciri yang keenam yaitu perencanaan pendidikan harus diorientasikan pada pembangunan. Pembangunan nasional maksudnya. Dalam hal ini berarti perencanaan pendidikan yang dilakukan itu harus bertujuan untuk membantu mempersiapkan SDM. Karena pendidikan ini kan berkaitan dengan sumber daya manusia, dengan mempersiapkan sumber daya manusia. Sehingga mereka siap untuk menghadapi berbagai macam perubahan yang ada di masyarakat. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan harus memperhatikan berbagai macam komponen yang dimiliki secara sistematis. Jadi pengembangannya itu harus memperhatikan berbagai macam komponen yang ada. Selanjutnya, perencanaan pendidikan harus menggunakan sumber daya dengan cermat. Oleh karena itu penting bagi pengelola pendidikan untuk mengamati, untuk mengenal, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan apa saja yang sudah dimiliki pada saat ini dalam proses perencanaan pendidikan. Yang selanjutnya proses perencanaan pendidikan dia harus berorientasi pada masa depan. Berorientasi masa depan. Selanjutnya, perencanaan pendidikan haruslah elastis dan responsif. Maksudnya apa? Dalam perencanaan pendidikan itu dia tidak boleh statis, tidak boleh langkah-langkah yang diambil dia harus mampu kemudian menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, harus mampu menyesuaikan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Dia harus bisa merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang terakhir, perencanaan pendidikan itu haruslah merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan. Sehingga apa? Sehingga ada perbaikan yang dilakukan secara kontinu. Ada perbaikan, ada pembaharuan yang dilakukan secara terus-menerus. Ada beberapa prinsip perencanaan pendidikan yang harus diketahui. Yang pertama yaitu bahwa perencanaan bersifat interdisipliner. Ya. Kenapa? Dia tidak bisa kemudian hanya berfokus pada satu disiplin ilmu saja. Dia harus menggabungkan berbagai macam disiplin ilmu. Ada di situ ilmu ekonominya, ya. Ada ilmu manajemennya di situ, ada ilmu tentang manajemen sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang kedua bahwa perencanaan pendidikan itu haruslah fleksibel. Perencanaan itu haruslah fleksibel, tidak kaku. Ya. Yang ketiga, perencanaan itu harus bersifat objektif rasional. Artinya, perencanaan pendidikan ini dia haruslah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan sekelompok golongan tertentu saja. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat,
kegiatan perencanaan pendidikan itu tidak dimulai dari nol, tapi mulailah dari apa yang sudah dimiliki. Mulailah dari apa yang sudah dimiliki. Artinya, dalam perencanaan pendidikan itu harus mampu mengoptimalkan berbagai macam potensi yang tersedia. Karena potensi-potensi yang ada ini merupakan aset. Tidak bisa dikesampingkan, sekecil apapun itu. Kemudian yang kelima, perencanaan pendidikan merupakan wahana untuk menghimpun kekuatan secara terkoordinasi. Karena kita sudah mengetahui apa yang kita miliki, maka itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Dan dari berbagai macam kekuatan yang ada, bagaimana kita mengkoordinir kekuatan tersebut untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Sehingga bisa menjawab berbagai macam tantangan di masa depan. Kemudian yang keenam, perencanaan pendidikan harus disusun dengan data. Tanpa adanya data, apalagi data tentang kekuatan, apalagi data tentang apa yang dimiliki, tanpa adanya data tersebut, maka ya tidak ada kegiatan yang bisa diandalkan, tidak ada pijakan yang bisa diandalkan di situ. Oleh karena itu harus berdasarkan data. Yang ketujuh, ya, perencanaan itu harus mengendalikan kekuatan sendiri. Tidak bersandarkan pada kekuatan orang lain. Ya. Yang terakhir, perencanaan haruslah komprehensif dan ilmiah. Komprehensif dalam artian mencakup seluruh aspek esensial pendidikan. Ilmiah dalam artian disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis data menggunakan prinsip dan konsep-konsep keilmuan. Ya. Seperti itu. Itu mungkin pada video kali ini yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan tentang perencanaan pendidikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.